Yang di sebelah kiri juga Pak bisa merapat. Insyaallah kajian segera dimulai. Jadi buat yang berdiri bisa segera duduk. ما شاء الله اهلا وسهلا كيف حالكم؟ مساكم بخير حياكم الله بارك الله فيك ما شاء الله اهلا وسهلا Masya Allah, itu belum dapat tempat itu. Sini kosong, sebelah kiri, antum bisa masuk. Nah, ada tempat nggak? Kayaknya ada lah. Merapatlah jemaah. Kita itu memang bakhil. Sampai tempat aja nggak mau, suruh siapa mereka telat, gitu kan bahasa. Iya, ahsan kita berdiri jemaah. Ya Allah, ya Allah, berdiri semuanya. Bismillah. Biar antum nggak capek. Ini banyak tempat di sini ternyata jemaah. Berdiri, berdiri semuanya. Berdiri jemaah. Ya Allah, berdiri semuanya. Nah, semuanya berdiri. Kemudian maju 1 senti aja antum. 1 senti. Ya Allah, bismillah. Duduk lagi. Oh, Masya Allah. Iya, langsung bisa duduk semuanya. Ya, sebelah kanan sini. Kosong. Jadi ingat yang tadi sholatnya di luar tetap di luar ya. Jangan mengganggu yang tadi sholatnya di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, ashabul fadilah wal muhtaramin, para pengurus Masjid Ukhuwah, para jamaah yang hadir. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati keberadaan kita semua. Saya ucapkan kepada antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anaknya siapa itu? Alhamdulillah Rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang di belakang bisa masuk, Anda lihat di bagian kiri itu pengurus masjid mana? Bang, ini tiang bisa nggak dipindahkan bang? Supaya mereka bisa kelihatan gitu bang. Kenapa di belakang sini kosong? Karena nggak kelihatan sama ustadznya ternyata memang. Oh ada TV. Iya, sebelah sana kosong nggak kelihatan. Ustadznya nggak kelihatan sama jamaahnya di situ. Iya, silahkan ke sebelah sana. Alhamdulillah, walaupun agak panas sedikit,
kita bisa berkumpul bersama. Sebelum kita mulai kajian ini, ana mau tanya, antum sudah kenal nggak dengan yang antum dudukin tempatnya tadi? Yang paha antum nempel sama paha dia sekarang, udah kenal belum? Enggak kan? Udah. Padahal masjid kita masjid ukhuwah katanya. Antum anak kasih waktu 2 menit antum untuk kenalan nama, asal dan profesi. 2 menit. Nah, fadhal. Ibu-ibu juga, ibu-ibu juga. Ini bagikan ketiga teman antum. Ini buat antum. Masya Allah. Oh, kenal semua dari dulu antum kenal ya. Baik jamaah, jangan meremehkan hal ini jamaah. Karena kita itu jadi kuat disebabkan saudara kita. Sampai ada sebuah ibarat yang mengatakan akhaka. Fa inna man la akha lahu kasa'in ilal hijabi ghairi silahi. Perhatikan saudaramu. Perhatikan saudara. Orang yang nggak punya saudara itu seperti orang yang perang nggak bawa senjata, kata dia. Sedangkan kita hadir di tempat ini, kita punya iman yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya Rasul yang sama. Tapi terkadang hati kita nggak menyatu. Kita akan berbincang tentang bagaimana tauhid sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga. Yang mungkin hal ini jarang disentuh. Kalau kita melihat data di Jakarta, ana dapat datanya Jakarta. Ana lupa untuk melihat data yang ada di BSD ini, di Banten ini. Tapi di Jakarta tahun lalu jumlah orang yang bercerai itu 14.062. Pada tahun yang sama ada pernikahan jumlahnya 39.863. Jadi lebih dari 1/3 kira-kira yang bercerai. Cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh istri, itu ada 10.895. Artinya banyak wanita-wanita yang nggak siap, atau anda nggak bilang nggak siap ya, atau yang kecewa dengan suaminya sehingga dia menggugat cerai suaminya. Siapa yang baru digugat cerai sama suaminya? Anak kasih hadiah. Sama istrinya. Siapa yang baru digugat cerai sama istrinya? Anak kasih hadiah. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada atau nggak mau angkat tangan ya. Seperti itu. Tapi bayangin ya, 77,5% itu wanita yang menggugat cerai. Dia udah tidak bisa lagi bersama dengan suaminya. Yang sisanya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau dilihat, disebutkan hampir 8 dari 10 perceraian itu yang 8 dari istri. Apa penyebab utamanya? Berdasarkan data disebutkan masalah ekonomi, masalah fulus, masalah nafkah. Makanya nggak mampu nikah jangan nikah, digugat cerai nanti antum sama. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh para pemuda menikah, beliau mengatakan man istata'a, yang mampu, yang punya kemampuan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang enggak mampu suruh puasa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan maksa nikah. Sebagaimana haji, liman istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan.
Oh, anak takut terfitnah, takut ini itu, tapi antum nggak mampu. Apa gunanya menikah? Ketika yang ada di dalam rumah itu bukan sakinah, bukan mawaddah dan rahmah, gara-gara antum tidak mampu memberikan nafkah. Apalagi kalau salah pilih istri, atau istri salah pilih suami. Jadi ini hal yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Sebenarnya kalau bicara faktor ekonomi, oke, itu salah satu faktor. Ada perselingkuhan mungkin, ada keributan yang tidak pernah ada penyelesaiannya, dan hal-hal lainnya. Ada intervensi dari orang lain atau dari orang tua. Tapi peran tauhid ini penting sekali. Karena kita akan melihat orang-orang yang hidup susah tapi tetap mempertahankan rumah tangga. Secara ekonomi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana istri-istrinya sering nggak ada makanan di rumah, sering ya. Apa cerita Aisyah radhiyallahu taala anha? Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilal, walam yuqad fi baiti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, lalu masuk bulan ketiga, di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya nggak hidup. Nggak hidup kompornya. Terus ditanya, apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, kurma sama air sudah. Dan ternyata bisa hidup. Bicara tauhid, kita tadi mendengar imam kita membaca Al-Fatihah, dan kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Dan ana berharap antum semua pulang dari sini membaca kembali tafsir surat Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, mencakup semua isi Al-Quran di sana. Makanya surat yang paling mulia itu Al-Fatihah. Bicara tauhid, maka pelajaran tauhid sebenarnya selalu kita ucapkan. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya, dan kita mengulangi perkenalan Allah dengan mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mengatakan segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Allah yang berhak disembah. Dia pencipta alam semesta ini. Lalu Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahmanir Rahim. Dia itu maha pengasih dan maha penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Binatang-binatang pun mendapat bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum lihat bagaimana ayam itu tatkala melihat ada alap-alap atau ada burung elang yang sedang berputar, ibunda ayam itu, induk ayam itu memanggil anaknya, kemudian diletakkan di dalamnya. Itu bagian dari rahmat yang Allah berikan, jemaah. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kita perlu kenal sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Dan Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Jadi tatkala antum kena musibah, antum ingat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhanku itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi kadang-kala kita lupa dengan apa yang kita baca. Maliki Yaumiddin. Ternyata dunia ini nggak kekal. Allah itu pemilik, penguasa hari pembalasan. Kita diajarin bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana memandang dunia ini. Lalu kita membuat sebuah pernyataan Iyyaka na'bud. Terus kita baca. Subuh baca 2 kali, zuhur baca 4 kali, asar baca 4 kali, maghrib tadi baca 3 kali. Antum qobliyah, antum ba'diyah. Terus antum mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini dalam konteks bahasa Arab. Objeknya didahulukan. Iyyaka, hanya kepadamu. Ngapain? Na'bud, kami beribadah. Bukan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Bukan itu, tapi iyyaka na'bud.
Ini bentuk pemurnian tauhid kita. Hanya kepadamu kami beribadah. Yakni Allah bukan hanya disembah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Itu la ilaha illallah. Nggak ada. Ada orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka rumah tangga mereka akan berantakan tatkala ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Ini bicara hidup kita hanya kepada Allah kita itu menggantungkan segalanya. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah, nggak ada yang lain. Semua permasalahan dalam hidup ini tatkala tauhid kita benar, maka sebenarnya urusannya selesai. Tapi kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, karena tanpa bantuan Allah nggak akan bisa kita menghadapi semua permasalahan yang ada dalam hidup ini. Maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah berikan, engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang dimurkai dan siapa orang yang tersesat? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dimurkai dan kenapa mereka tersesat? Yahudi dia tahu ilmu tidak mengamalkan. Yahudi tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Nasrani tidak tahu ilmu tapi Beramal tanpa ilmu. Nasrani, masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ini buku jangan antum baca, karena itu buku untuk perempuan. Antum kasihkan ke istri antum. Nah. Betul loh, tadi yang dapat buku itu buku khusus perempuannya. Soalnya anak khawatir kalau antum baca buku ini antum sahih. Kadang-kadang kita kok nggak kayak di buku ini ya istri anak seperti itu. Enggak. Maka belajar tauhid ini supaya antum tetap bersama istri antum sampai surga insyaallah. Baik. Orang-orang Yahudi tahu dengan kebenaran. Dan kebanyakan kita yang sudah ngaji tahu dengan kebenaran. Kita amalkan enggak? Jangan sampai kita belajar, Masya Allah ilmunya banyak, tapi enggak diamali. Akhirnya kita jadi orang-orang yang dimurkain Allah. Awalnya mau jadi orang-orang yang berada di siratal mustaqim. Orang yang berada di siratal mustaqim, mereka belajar, mereka amalkan dalam hidup ini. Bukan cuma menambah wawasan. Tidak sedikit para istri yang mengeluhkan suaminya. Suami anak ini Masya Allah Ustaz, ngajinya di sop pertama. Mana yang di sop pertama ya? Nah, sholatnya di sop pertama Ustaz. Tapi kelakuannya nggak sesuai dengan ilmunya Ustaz. Nggak sesuai Ustaz. Penampilannya jangan ditanya. Kalau istilah orang BSD ikhwan senior. Ikhwan senior udah gitu kan. Tapi kelakuan ikhwan kibar. Dilihat kelakuannya kok nggak benar ya. Waladhdallin. Tadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Akhirnya jadi orang-orang tersesat. Doanya minta supaya tidak jadi orang-orang yang dimurkain, supaya tidak jadi orang-orang yang tersesat. Tapi sikapnya menunjukkan oh termasuk mereka. Ahibati fillah, berkaitan dengan tauhid. Tauhid ini bukan hanya fondasi akidah seorang muslim, tetapi juga fondasi kebahagiaan rumah tangga. Sebab rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang tidak memiliki masalah ya. Tapi rumah tangga ketika punya masalah, mereka larinya kepada Sang Pencipta gitu. Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berbincang tentang bagaimana dampak tauhid kepada kehidupan rumah tangga. Di surat Al-Baqarah ayat 221, Allah mengatakan wala tankihul musyrikan hatta yu'minna. Kata Allah, kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sampai mereka beriman.
Wala amatum mu'minah. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan sebuah rumah tangga. Budak yang beriman. Budak. Padahal kita itu diarahkan untuk tidak menikahi budak. Menikahi wanita merdeka. Tapi kalau bicara pilihannya musyrika sama budak, maka kata Allah Azza wa Jalla, wala amatum mu'minatun khairun mim musyrikati walau a'jabatkum. Budak yang beriman, kebanyakan budak kalau zaman dulu itu kulit hitam mungkin. Ada yang enggak. Itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik yang cantik, yang mempesona, yang menawan. Karena ini mentauhidkan Allah, itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Gimana antum membangun rumah tangga dengan seorang yang melakukan kesyirikan? Ada masalah sedikit, berangkat ke tempat-tempat keramat umpamanya dia. Berangkat ke gunung-gunung. Lalu Allah mengatakan, wala tunkihul musyrikin. Kalian jangan menikahkan putri-putri kalian, saudari-saudari kalian dengan laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu. Sampai kapan? Sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Hamba yang beriman, budak, hamba sahaya yang tidak merdeka, yang artinya kerja dan hidupnya untuk majikannya. Mungkin secara finansial dia tidak akan bisa memberikan nafkah yang cukup, tapi budak hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun dia tampan, walaupun dia kaya, mempesona, membuat kalian terheran-heran dengan dia. Lebih baik yang beriman. Ini konsep bagaimana membangun rumah tangga di atas tauhid. Bukan sekedar di atas wajah, di atas nasab, di atas kedudukan, tapi di atas tauhid. Ulaika yad'una ilan nar. Kenapa? Allah menyebutkan alasan. Mereka tuh orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Gimana engkau menikah dengan seseorang yang mengajakmu ke neraka? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyeru kalian menuju ke surga Allah dan ampunan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya bagi umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terus di beberapa daerah banyak muslimah yang nikah dengan non-muslim. Dan tidak sedikit muslim yang menikahin orang-orang musyrik umpamanya. Dia nggak peduli. Oh, tapi kan boleh menikahi ahlul kitab. Ya, pokoknya ahlul kitab yang benar. Artinya bukan seorang pelacur yang dinikahi. Ahibati fillah, tauhid itu menyatukan tujuan suami dan istri. Iman tadi kepada Allah dan hari akhir dan kepada semua rukun iman itu menyatukan tujuan. Ketika suami dan istri sama-sama memahami tujuan hidup, maka ini menjadi langkah awal untuk harmonis hidupnya. Kenapa? Engkau kenapa hidup? Aku ya diciptakan sama Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuanku. Engkau juga sama. Ketika bertemu nih dua insan yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka pernikahan tidak lagi sekedar aku ingin bahagia bersamamu. Kan banyak orang yang mengatakan aku ingin bahagia nikah denganmu bersamamu, tapi mungkin naik menjadi aku ingin bersamamu berjalan menuju Allah dan surganya. Bisakah kita dapat pasangan yang tujuannya seperti itu? Seharusnya bisa. Makanya menentukan
Istri itu butuh perjuangan. Sebagaimana antum menentukan calon suami bagi para akhwat umpamanya, ya dia butuh perjuangan. Kira-kira bisa nggak bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Tauhid membuat cinta tidak berubah menjadi penghambaan kepada pasangan. Ini perlu dibahas. Karena ada istri yang hidupnya menderita. Gara-gara dia pikir suaminya bakal menjadi sumber kebahagiaan dia. Enggak. Antum lihat ya bagaimana hidupnya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Punya suami kayak gitu. Tapi dengan tauhidnya dia tetap bahagia jemaah. Walaupun dia harus sengsara. Ya secara kehidupan dunia mungkin kita melihat Asia, ya Allah kesian Aisyah. Tapi ketika dia memiliki tauhid, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada pasangan, enggak. Ada yang mengatakan kalau dia berubah hidupku hancur. Ada beberapa wanita yang mungkin melihat suaminya berubah atau suaminya kawin lagi, merasa hidupnya hancur. Seakan-akan udah gak mungkin lagi dia bahagia. Tapi ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia akan mengatakan, aku mencintai suamiku karena Allah, aku akan benci dia karena Allah. Hidupku ini untuk Allah. Setiap insan memiliki ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin, milik Allah. Makanya sesuai dengan kadar keimanan seseorang ini, seperti itu pula kebahagiaan dia sebenarnya. Tauhid mengajarkan bahwa pasangan adalah nikmat, tetapi bukan Tuhan. Pasangan itu bukan tempat bergantung jamaah. Ia dicintai, tetapi bukan akhirnya kita menggantungkan hati kita kepada dia. Ada seorang wanita yang malam Idul Fitri, suaminya mengatakan, aku ceraikan engkau, di WA atau pakai lisannya. Itu perempuan langsung ambil pisau, dia putus. Ada yang lompat dari jembatan. Ini ada masalah dengan tauhidnya, iya. Karena selama ini dia menggantungkan kebahagiaan dia. Sumber kebahagiaanku adalah suamiku. Lu tidak. Suamimu manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia akan membuatmu kecewa, iya. Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah mengecewakan istrinya? Angkat tangan. Ya angkat tangan. Kalau antum ngakunya nggak pernah kecewa, padahal istri antum doa, ya Allah mudah-mudahan suamiku cepat diambil ya Allah. Kadang-kala ada yang seperti itu. Ingat orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada, cintanya itu lebih dahsyat buat Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh ya. Urwah itu ini jemaah. Pegangan ini. Yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ana izin minum ya. Jadi tatkala cinta kepada pasangan itu karena Allah, maka rumah tangga akan lebih sehat. Di mana tidak posesif berlebihan, tidak menuntut kesempurnaan. Tak menuntut kesempurnaan, dia tahu yang sempurna itu cuma Allah Azza wa Jalla. Ini suamiku ujianku, ini istriku ujianku, nikmat dan ujian. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, istausu bin nisa'i khairan. Di riwayat lain, Allah fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita. Berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, diingatkan kepada Allah gitu loh.
Apakah akan ada KDRT di rumah ketika suami merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla? Takut dia. Tadi cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti. Sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkannya, sebagian mengatakan hadis ini mauquf kepada Ali bin Abi Thalib, artinya ucapan Ali bin Abi Thalib, tapi secara makna hadis ini sahih. Ahbib habibaka haunan ma. Sayangilah orang yang kamu sayangi sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi dia akan jadi musuhmu suatu saat. Artinya nyakiti hatimu nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci, ya sekedarnya, jangan berlebihan gitu loh. Boleh jadi dia nanti jadi kekasihmu. Maka dalam kehidupan rumah tangga pun harus karena Allah mencintai. Dan ini membutuhkan tauhid yang kuat. Berarti kita harus sering-sering baca tafsir surat Al-Fatihah. Taib. Tauhid melahirkan ketenangan di dalam hati. Ada perempuan-perempuan ya, anak afwan kok ngomong perempuan ya. Mungkin karena banyak perempuan yang merasa kecewa sama suaminya. Tadi 10.000 lebih yang menggugat cerai siapa? Perempuan ya. Berarti mereka yang merasa rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan. Dia tidak lagi mendapatkan ketenangan dan kedamaian. 3.000-nya laki-laki. Ada orang-orang yang akhirnya harus ke psikolog. Psikolog nggak berhasil, ke psikiater. Dia harus minum obat ini itu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Suaminya NPD. Mana yang suaminya NPD di sini? Boleh jadi. Terus mau gimana? Ya udah, itu suamimu. Mungkin kau berpikir, ahsan aku ganti suami. Boleh jadi ketemu yang NPD lagi. Ana walaupun nggak terlalu paham NPD apa nih jamaah. Tapi sering disebutkan NPD ya. Ya, playing victim, selalu merasa jadi korban. Tapi ala kulli hal tadi, sumber kedamaian itu sebenarnya tadi iman. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kalau mengingat kelakuan suaminya, karena ada istri yang pernah dikecewakan sama suaminya. Kemudian suaminya datang, aku minta maaf, aku akan berubah, aku akan menjadi lebih baik, tapi tetap dia mengingat itu. Apakah dengan dia mengingat kekecewaan masa lalu dia dengan suami membuat hidupnya jadi tenang? Enggak. Orang yang mentauhidkan Allah, ya sudah, aku akan banyak berzikir. Aku akan membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dia panggil nama-nama Allah. Itulah sumber ketenangan dia. Dia akan duduk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Dia ulangin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia baca, tenang hidupnya. Tapi kalau mengingat yang dilakukan suaminya kepada dia, selesai. Suaminya pernah ngomong kasar, suaminya pernah menghina ini dan itu. Ketenangan itu bukan dari pasanganmu. Makanya Allah katakan waja'ala, yang menjadikan cinta dan kasih sayang siapa? Allah Azza wa Jalla. Oke, kita disuruh berusaha, nah, kita diperintahkan untuk itu.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang, jemaah. Dan kalau bicara bahagia, antum kalau membaca KBBI, antum akan lihat apa sih definisi bahagia di sana. Bukan harta, tapi ketentraman dan kedamaian di jiwa. Nggak ada hal yang membuat hidupnya berantakan, karena dia tadi beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jangan dipikir rumah tangga itu nggak ada masalah ya. Kalau kita bicara, kalau sering mengingat Allah, jadi nggak ada masalah. Tetap ada masalah di rumah itu. Apa sih masalah yang ada di rumah tangga tadi? Masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah anak, masalah keluarga besar, masalah perbedaan karakter, macam-macam masalah. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia mempunyai sumber ketenangan, sumber kedamaian dan ketentraman dia. Apa sudah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Pasangan boleh sedang marah, ekonomi boleh sedang sempit, persoalan boleh belum selesai, tapi kita tahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah jemaah, baca terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam kondisi yang sangat menakutkan, ditelanjangi oleh kaumnya, diarak oleh mereka, diletakkan di manjanik. Sudah nggak ada solusi sudah. Di beberapa tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan itu, datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Sama engkau aku nggak punya perlu. Karena tahu malaikat Jibril ini nggak bisa berbuat kecuali dengan izin Allah. Nggak bisa. Walaupun dia memiliki kekuatan, kehebatan, nggak bisa dia melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilallahi fana'am. Sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sering ketika menghadapi masalah, kayaknya nggak ada solusinya, kayaknya nggak mungkin, sulit, nggak bisa, mau gimana lagi? Mana imanmu kepada Rabbul Alamin? Nabi Ibrahim sudah dilempar ke api. Apakah Nabi Ibrahim menunggu, memikirkan kira-kira Allah kirim apa ya? Enggak. Serahkan sama Allah. Kita ini kadang-kadang punya masalah, lalu kita minta tolong sama Allah. Setelah itu kita mulai memikirkan solusi dari Allah kayaknya seperti ini, mungkin seperti itu. Ya Allah, kita seakan-akan mau mendikte Allah harusnya seperti itu solusinya. Berarti kita belum menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengirimkan air hujan yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan salju. Allah membiarkan api itu menyala dan membiarkan kayu-kayu itu terbakar. Orang-orang yang di sekitar api itu merasakan panasnya api dan wassalaman ala Ibrahim, wahai saja masih memikirkan, ya Allah sulit ini itu. Maka kenapa para asatidzah selalu menekankan urusan tauhid ini? Dan ingat, bicara tauhid, kitab tauhid yang paling bagus yang harus dikaji adalah Al-Quranul Azim. Isinya tauhid. Kalau kita mau merenungkan yang kita baca selalu tadi Al-Fatihah, kemudian kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi.
Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, mau tidur kita disuruh baca lagi. Ada apa sebenarnya? Kita disuruh membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah setiap hari. Tapi kadangkala bacaan itu hanya kita baca sebagai ritual ibadah. Oh, ini memang dianjurkan dizikir pagi dan petang. Padahal Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Engkau baca, engkau hayati, tenang hidupmu. Allah Azza wa Jal berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, wa huwa mu'min, ini syaratnya. Dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan rukun iman yang 6. Wa huwa mu'min. Apa balasannya? Dia akan dapat apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan penghidupan kepada dia yang baik. Bukan dia jadi kaya, enggak. Allah nak amal dia jadi kaya, lah. Tapi hidupnya baik. Hidupnya penuh dengan ketentraman. Walaupun mungkin dia nggak punya apa-apa. Laki-laki dan wanita. Bagaimana kalau ternyata laki-laki dan wanita ini suami istri yang membangun rumah tangga dengan iman yang dibalut dengan amal soleh, itu selesai sudah hidup. Sekali lagi bukan nggak ada masalah ya, ada masalah di rumah. Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah sama istrinya, dia lari ke Baitullah, ke rumahnya Allah Azza wa Jalla dia lari. Sekarang banyak orang atau sebagian orang ketika ada masalah, ya mungkin dia ke kafe, mungkin dia ke klub malam, mungkin dia ke tempat diskotik, ke tempat karaoke. Dia pikir pulang dari tempat itu selesai masalahnya. Enggak. Engkau kembali kepada Allah, selesai masalahnya. Engkau banyak pernyataan, sudah Ustaz. Kalau ketemu orang, antum berikan nasihat, antum katakan kepada dia, coba antum berzikir, antum berbanyak. Sudah saya Ustaz. Berarti belum. Orang yang mengaku sudah berarti belum. Antum tepuk punggung dia. Ucapan antum sudah ini menunjukkan antum belum. Antum merasa sudah. Kalau sudah, urusan antum sudah selesai. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Hanya saja dosis dari obat itu kadangkala kurang. Antum ke dokter, seringkali kita ke dokter, kata dokter ini obatnya 3 hari nggak sembuh, antum balik. Lalu ketika antum nggak sembuh, teman antum ngomong, antum belum ke dokter. Sudah saya ke dokter, tapi belum sembuh-sembuh. Dokter ngomong apa? Suruh balik lagi kalau nggak sembuh. Loh, antum nggak balik, antum balik lagi. Kira-kira ketika nggak sembuh apa kata dokternya? Dosisnya ditambah. Mungkin kemarin 500 mg, sekarang ya 5.000. Overdosis tadi. Kita kadang-kala dosis zikirnya kurang. Kita memang sudah berzikir, tapi masih kurang. Berapa kali antum istighfar? Udah Ustaz 500, berarti kurang. Tambahkan. Udah 1000, berarti kurang. Loh, sampai kapan? Sampai mati. Antum tambah terus. Sampai Allah selesaikan. Apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa ketika umurnya 90 tahun? Minta anak, berhenti sudah ya Allah. Kayaknya memang anak nggak dikasih. Enggak berhenti. Tidak berhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau nabi.
Bertahun-tahun berdoa memohon kepada Allah minta anak. Karena beliau membangun rumah tangga, nggak dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Terus minta, nggak ada ceritanya berhenti Nabi Ibrahim. Hajar berpikir solusi lain buat suaminya. Afwan, Sarah, istri Nabi Ibrahim, udah dikasih Hajar. Tapi apakah masalahnya selesai dengan dikasih Hajar? Sarah tetap nggak punya anak. Sedangkan Nabi Ibrahim ini cinta sama Sarah. Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin, dikasih. Tapi setelah umur berapa jamaah? 90 tahun. Maka tolong tadi, ketika antum merasa katanya Ustadz, zikrullah itu, mengingat Allah itu menjadi sumber ketenangan. Naam, tapi mengingat yang berlandaskan tauhid, dihayati. Benar-benar nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bersama Hajar. Supaya kita lihat bagaimana tauhid itu membuat Hajar bisa menerima tatkala ditinggal di Mekah. Nabi Ibrahim bawa Hajar sama Ismail taruh di Mekah. Nggak ada perumahan di sana, nggak ada perkebunan, nggak ada mata air di sana. Biwadin ghairi dzi zar'in, nggak ada apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan, Hajar tanya, "Ila man takiluna?" Kau tinggalkan kami ke siapa di sini? Artinya mungkin orang sekarang berpikir, loh, ini zalim ini suaminya. Nggak benar suami kayak gini. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena beliau sudah menanamkan tauhid kepada istrinya. Pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan oleh seorang yang sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang tahu suaminya bukan seorang yang zalim. Terus ditanya. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim nggak noleh ya. Beliau tetap menghadap ke depan. Karena kalau noleh kadangkala orang itu jadi nggak tega. Cuma dikasih air 1 kantong dan kurma. Terus terakhir Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Bagaimana tauhidnya mengantarkan dia untuk bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Di sini kedamaian dan ketentraman memenuhi dadanya Hajar. Lalu mengatakan, idzan la yudhayyuna. Kalau gitu Allah tidak akan menelantarkan kita. Silahkan kau pergi. Kalau bicara masalah ekonomi, Hajar mendapatkan permasalahan yang pelik sekali. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia hanya bersama Ismail. Dia makan kurma, dia minum air, dia susuin anaknya, habis itu kurma. Air sudah habis, susunya kering. Tapi dia punya keyakinan, Allah tidak akan menelantarkan dia. Bisakah kita memiliki keyakinan itu? Tapi kita dengarkan adzan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim silatul fadl maqam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lihat bagaimana Hajar ditinggal sama suaminya, sendirian berada di sana. Tapi dia punya keyakinan. Ini bicara iman. Ini bicara tauhid. Allah tidak akan melantarkan dia. Maka kenapa kita senantiasa membaca Ar-Rahmanir Rahim? Supaya kita tahu Allah nggak akan menelantarkan kita, jemaah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Sampai dalam penyakit yang menimpa kita ada rahmat Allah di situ. Sebagian di PHK ada rahmat Allah di sana. Wasi'at rahmati kulla syai'. Kata Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Hajar tahu bahwa dia punya kewajiban berusaha. Maka dia akhirnya berangkat ke Safa, berlari menuju Marwah, kembali ke Safa sampai 7 kali. Apa yang Allah berikan? Air zam-zam yang sampai hari ini diminum oleh miliaran manusia. Itu kisah dari seorang yang mengatakan Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi Anda mau kasih hadiah. Apa karunia terbesar yang Allah berikan kepada Hajar? Iya, pertolongan Allah, karunia yang Allah berikan kepada Hajar itu apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sebagai sa'i sekarang, Safa dan Marwah sebagai tempat sa'i. Yang lainnya? Iman. Lainnya? Awak gimana sih? Tahu. Allah tidak turunkan nabi penutup itu dari Sarah, tapi dari Hajar. Ini karunia Allah yang agung sekali. Subhanallah, bagaimana perjuangan dia berada di kota Mekah sendirian. Ternyata di situ akan dilahirkan nabi penutup seluruh nabi. Yang Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kelak tatkala di padang mahsyar semua nabi itu angkat tangan. Tidak dapat memberikan syafaat. Sampai Nabi Ibrahim pun nggak bisa. Kepada siapa mereka hadir? Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita nggak kebayang itu karunia besar. Nah, perjuangan Hajar. Bagaimana kuatnya tauhid dia, jemaah. Membiarkan Nabi Ibrahim pergi dia sendirian. Sekarang banyak wanita ketika suaminya meninggal dunia, ketika dia diceraikan oleh suaminya, dia bingung. Saya ini cuma ibu rumah tangga, Ustaz. Gimana saya ngurusin anak-anak saya? Suami saya meninggal dunia, dia meninggalkan 5 anak. Sedangkan selama ini hidup kita pas-pasan. Engkau nggak yakin bahwasanya Allah tidak akan membiarkanmu? Tapi sebagian orang tadi tauhidnya perlu dikuatkan. Ahibati billah, tauhid membuat keluarga kuat menghadapi masalah rizki. Ya, masalah ekonomi banyak membuat keributan dalam rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian. Tapi memang masalah aslinya adalah di masalah iman. Ingat ketika Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail menceraikan istri.
Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail, putranya itu, untuk ganti istri. Karena istrinya ada masalah di keimanannya. Mengeluh terus. Nggak ada syukurnya. Maka tatkala pasangan antum mengeluh terus, cara ngobatinnya memang dikuatkan imannya. Tapi ada kondisi yang sulit. Akhirnya antum harus ganti istri. Jangan berpikir poligami. Ya. Nabi Ibrahim tidak menyuruh Nabi Ismail tambah istri. Tidak. Tapi ganti istri. Karena apa gunanya tambah istri, tapi yang satu jadi bencana. Kira-kira gimana hidup antum? Kalau punya istri seperti istrinya Nabi Ismail yang pertama, dan punya istri dua antum, yang satu seperti istri Nabi Ismail yang kedua. Apakah antum yang kedua nerima jemaah? Ketika ditanya istri yang pertama, gimana kehidupan kalian? Nahnu fi bu'sin wa faqr wallahu fi syiddah. Hidup kita susah, melarat, ini tuh terus. Istri yang kedua, istri gantinya, ketika ditanya bagaimana kehidupannya, kita dalam kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Padahal kondisinya sama aja. Kira-kira kalau antum menggabungkan dua istri itu, hidup antum akan bahagia? Antum milih mana? Punya satu seperti yang kedua, atau punya dua tapi seperti yang pertama dan yang kedua? Yang satu. Makanya jangan mikir antum nambah. Kalau memang tadi ada masalah. Sebagian orang berpikir poligami karena dia mulai melihat ada masalah dengan istri pertamanya, sudah mulai nggak baik-baik ini, akhirnya dia berpikir poligami. Dengan poligami dia akan tenang. Tidak. Karena tadi Nabi Ibrahim nyuruh Nabi Ismail ganti, bukan poligami. Nah, ingat tugas suami tetap bekerja keras, istri tetap membantu mengatur kehidupan rumah tangga, tapi kedua suami istri harus memahami bahwa pekerjaan hanya sebab. Pekerjaan hanya sebab. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah, bukan karena usaha kalian. Karena perjuangan. Hajar lari dari sofa ke marwah, sofa marwah. Apakah larinya dari sofa ke marwah yang membuat air zam-zam itu keluar? Bukan. Karena Allah yang memerintahkan itu untuk keluar. Jadi usaha itu hanya sebab. Istri tahu suamiku mau kerja dari pagi sampai sore, sampai malam. Kalau Allah nggak kasih rezeki, nggak bakalan bawa duit. Nggak bakalan. Konsep semakin keras kerjanya, semakin banyak rezekinya. Enggak juga. Berapa banyak orang yang kerjanya cuma tanda tangan, fulusnya banyak. Kerjanya tanda tangan aja. Ini yang dari pagi sampai sore ngangkat batu bata, jamaah keringatan. Gajinya cuma sedikit. Maka tadi suami istri ini harus meyakini innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Seorang suami ketika keluar dari rumahnya yang dia katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu tauhid. La haula wala quwata illa billah. Nggak bakalan aku bawa duit. Nggak bakalan. Kalau Allah nggak kasih. Istri juga mempersiapkan dirinya. Kalau nanti yang dibawa oleh suami banyak, alhamdulillah. Kalau yang dibawa sedikit, ya udahlah. Sepertinya kita memang harus lebih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kesempitan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi saling menyalahkan. Enggak.
Asalkan dua orang ini tadi sama-sama mentauhidkan Allah. Suami tahu dengan kewajibannya, istri tahu dengan kewajibannya. Tauhid memberikan tujuan tertinggi pernikahan, yaitu bersama sampai surga. Nah, itu tujuannya, jamaah. Ada yang mengatakan semoga kita menua bersama. Oh, kita sering dapat ya, mungkin antum melihat ada konten-konten suami istri yang sampai tua ya, masih rukun, nggak nambah istri. Itu mungkin antum dapat kiriman dari istri antum kayak gini loh, seharusnya. Konsepnya nggak kayak gitu lagi ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Konsepnya ya semoga setelah kematian memisahkan kita, Allah mempertemukan kita kembali di surga. Ada pertemuan nanti. Nabi alaihissalatu wassalam bukan satu istri. Tidak. Beliau meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Ya, siapa yang menyebutkan 9 istri Nabi SAW? 9 istri Nabi Muhammad SAW yang ketika Nabi meninggal dunia mereka hidup. Jamaah. Ya, fadhal. Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab bintu Jahsh, Maimunah. Zainab binti Khuzaimah meninggal. Maimunah bintul Harith, nah. Sofia binti Huyai, siapa? Putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Siapa lagi? Udah 9 jamaah. Juwairiyah bintul Harith. Nah, berikan ke belakang sana, masya Allah. Barakallah. Ingat, mereka ibunda kita jamaah. Maka buat para ummahat, tolong kalau mau mencari teladan, terus terang manusia itu suka mencontoh. Kenapa public figure itu berbahaya sekali? Karena dicontoh. Siapa sekarang yang paling banyak followernya di Indonesia? Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad sama Nagita. Nagita. Siapa namanya? Betul. Apa? Sagita. Nagita. Itu yang jadi percontohan. Ketika itu yang dicontoh, gimana rumah tanggamu akan bahagia. Seharusnya yang dicontoh adalah manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Istri-istri Nabi pernah punya masalah. Pernah punya masalah. Lalu bagaimana Nabi mendudukkan mereka setelah memboikot mereka selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak akan mendatangi istri-istrinya 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan Nabi datang kepada Aisyah, kepada semuanya, membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, wazinataha, kemewahan dunia, fata'alaina, kemari kalian, umatti'kun, aku kasih harta kamu kalian, aku kasih, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan, tapi kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini nggak bisa dilanjutkan rumah tangga bersama kalian. Nggak akan bahagia kita kalau punya pasangan yang ambisinya dunia. Dia lupa dengan maliki yaumiddin. Dia lupa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa in kuntunna turidna Allah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, ini tauhid. Hanya Allah yang dia cari. Wa rasulahu wad daral akhirah, taat kepada rasulnya,
kehidupan akhirat yang dia cari, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah sediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Maka tadi tauhid mengubah cara seorang menjalani pernikahan. Dia tahu dia hamba Allah. Allah menciptakan agar dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Maka ketika seorang tahu dengan tujuan hidup dia, maka dia tidak akan saling menuntut, tapi bagaimana berpikir untuk memberi. Apa yang bisa aku berikan kepada pasanganku? Dia tidak lagi menggantungkan hati kepada pasangan, tapi menggantungkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dia juga tidak berpikir suamiku harus membahagiakanku, istriku harus membahagiakan. Enggak. Aku ingin beribadah kepada Allah melalui pernikahan ini, udah. Ini ujian dalam hidup. Dia tidak akan mencari kesempurnaan dari pasangannya, tapi dia akan belajar menyempurnakan pengabdian dia kepada Allah bersama pasangannya. Ya udah, yuk kita sama-sama beribadah. Dia tidak akan berpikir yang penting hidup bersamalah, walaupun di bawah kolong jembatan. Selama engkau mencintaiku, selesai semua. Enggak, dia berpikir bagaimana kita berjalan bersama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah, semakin kuat hubungan suami dan istri dengan Allah ya, bukan dengan suami istri. Tapi ketika suami istri hubungannya semakin kuat sama Allah Azza wa Jalla, semakin kokoh pula pondasi hubungannya dengan Allah, rumah tangga tidak menjadi bahagia karena dua manusia sempurna bertemu. Enggak, karena mereka enggak sempurna. Ia menjadi bahagia ketika dua manusia yang penuh kekurangan sama-sama mempunyai Rabb yang maha sempurna. Kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus. Kita punya Allah gitu. Kenapa kita harus rapuh menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup ini, padahal kita punya Allah yang maha sempurna. Dan semoga dengan itu kita bisa kembali kepada Allah dalam cinta, syukur, takut, berharap, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau sedikit bertanya. Bagaimana saya harus berdamai dengan diri saya? Karena beberapa waktu lalu suami saya berkhianat, berselingkuh dari saya dan anak-anak. Lukanya begitu dalam sekali Ustaz. Saya memang sudah memaafkan, menerima beliau kembali, karena beliau sudah bertobat dan mengakui kesalahannya. Tapi ternyata untuk melupakan peristiwa itu susah sekali rasanya, karena luka yang digoreskan begitu dalam. Perselingkuhan itu dari 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan 36. 3 bulan ya. Oke. Dari 3 bulan yang lalu, tapi sudah melibatkan fisik berzina. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya seharusnya? Sekali nasihat untuk suami saya yang datang juga di kajian ini. Jamaah, bicara beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, bicara takwa, bukan berarti orang itu tidak berbuat dosa. Tadi kita kok menuntut kesempurnaan dari pasangan kita, engkau akan menderita. Allah itu mengampuni seorang pelacur jamaah, hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing jamaah.
Allah itu mengampuni seorang yang membunuh 99 orang plus 1. Dia sudah bunuh tuh orang banyak. Allah ampuni gitu. Makanya tatkala engkau menyimpan rasa sakit hati itu, ya engkau yang akan menderita. Engkau nggak akan pernah bisa bahagia. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati. Sakit hati yang mendalam kepada sepupunya sendiri yang selama ini hidup dibantu, disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi ternyata dia ikut memiliki peran besar dalam menfitnah putrinya berzina. Padahal Aisyah nggak berzina, difitnah berzina. Ini sepupunya. Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memaafkan Islam. Selesai. Lalu Allah tegur, falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Udah melupakan kesalahan itu, nggak usah diungkit-ungkit. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian nggak suka untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Jangan sok suci, jemaah. Kita ini kadang-kadang tidak mau memaafkan orang lain. Tadi ngomong udah memaafkan, tapi masih sakit ini dan itu. Oke, dengan berjalannya waktu, engkau harus berusaha melupakan. Gimana caranya supaya lupa? Suami yang berzina, kesalahannya itu sama istri apa sama Allah? Pada hakikatnya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada satu orang berzina, lalu si perempuan mengaku, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi SAW bertanya, engkau berzina dengan siapa? Tidak. Yang ngaku dia, ya dia yang dihukum. Nabi sama sekali tidak bertanya dengan siapa engkau berzina. Karena murni dosa dia sama Allah Azza wa Jalla. Oke, mungkin sang suami dengan berzina dia akan membuat masalah di rumahnya. Nah, tapi itu dosa suami sama Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau istri tidak memaafkan tapi Allah memaafkan, diterima enggak? Apakah seorang suami yang berzina harus minta maaf sama istrinya? Jemaah, apakah suami yang berzina harus datang kepada istrinya, maaf dik, saya sudah berzina, saya minta maaf? Dia tutupin dosa itu. Cukup tobatnya antara dia sama Allah Azza wa Jal. Ini bukan termasuk dosa kepada makhluk yang kita harus minta maaf. Kita mengambil hartanya, kita berarti harus mengembalikan hartanya. Jadi sang suami cukup dia menutupin aib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suami berzina lalu ketahuan, di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ketahuan antum nggak akan tobat. Kalau nggak ketahuan bisa jadi antum terus berzina. Dan dosa itu akan melahirkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka buat sang istri bersyukurlah suaminya ketahuan setelah 3 bulan. Sehingga dengan itu dia cepat kembali kepada Allah SWT. Ingat bagaimana cara melupakan dosa suami? Ketahuilah aku juga banyak salahnya sama Allah SWT. Makanya tatkala Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa besar atau dosa kecil, mendolimi diri mereka atau melakukan dosa besar seperti berzina, apa yang terjadi sama mereka? Dzakarullah, mereka ingat sama Allah. Lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan tidak melanjutkan dosa tersebut. Dia tahu Allah yang mengampuni dosanya. Dia tidak melanjutkan dosa itu dalam kondisi dia tahu. Dia berusaha bertobat kepada Allah SWT. Maka nasihat anak kepada istri, kalau engkau ingin suamimu benar-benar kembali kepada Allah, jangan pernah mengungkit kesalahan masa lalu. Karena ada yang kemudian istri malas ngelayani suami. Suaminya deket-deket, na'udzubillah,
Engkau berkhianat sama aku, Bang. Sana-sana. Itu tidak akan membuat rumah tanggamu baik-baik. Tapi kalau ternyata engkau mengatakan sakit itu membuat anak bahagia, silahkan. Berbahagialah dengan penyakitmu. Nggak ada jamaah. Bicara sakitnya sangat mendalam. Nah, ada seorang guru di sebuah sekolahan yang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana jangan menyimpan dendam dalam hati. Murid-muridnya itu dikasih satu kantong isinya kentang mentah. Dikasih 3. Sudah suruh bawa, tiap hari suruh bawa ke sekolah ya. Terus sampai saat berapa lama, sebagian sudah mulai nggak bawa. Mana kentangmu? Udah guru aku buang, kata dia. Bau soalnya. Terus sebagian masih ada yang membawa ke kelas dengan aroma yang tidak menyenangkan, sudah membusuk seperti itu. Lalu dikasih penjelasan, seperti itulah kalian ketika menyimpan dendam, nggak enak. Seharusnya kalian buang. Gimana caranya? Tadi kita tahu kita pendosa dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apalagi engkau lihat suamimu sudah berubah. Kayak sekarang engkau bikin pertanyaan ini, akhirnya suamimu jadi gak enak pulang melihat engkau. Ya Allah. Atau nanti pulang ngomong, udah dengar Ustadz tadi. Lihat kepada kelebihan suaminya. Ingat tadi Anda sampaikan, rumah tangga itu bisa bertahan bukan karena sempurna, tapi karena kita sama-sama memiliki Tuhan yang maha sempurna. Nanti kalau ada masalah, udah ke Allah kita gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menghadapi suami yang ada masalah tidak pernah berdiskusi, ia malah silent treatment? Suami selalu diam bahkan sampai berbulan-bulan. Tidak pernah meminta maaf saat dia salah. Ia beranggapan suami raja. Ana harus bagaimana Ustaz? Engkau harus minta maaf sama dia. Dan subhanallah ya, kita itu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang konsekuensi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita taat sama Nabi SAW. Kita percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan jemaah, dan ini buat para istri ya. Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Siapa? Dia adalah wanita yang suka banyak anak. Walud. Iya, mau kasih hadiah yang anaknya paling banyak di sini. Nah, yang anaknya 10. Gimana tadi? Sini. Di sini kan. Baik. Yang anaknya 10. Oke. Yang saudaranya 10. Sana 2, 3. Masya Allah, ada 3 yang saudaranya 10. Bayangin jamaah, generasi dulu itu banyak anaknya. Ini saudaranya bukan? Kirimkan Afwan ke belakang sana. Terus mana tadi ada? Iya, di sini ada 2. Kirimkan. Iya, terakhir. Saudara 10 antum saudaranya. 11. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kirimkan ke belakang tadi hadiahnya. Yang sebelah sini. Dia ada 3 orang tadi sebelah sini. Ya, kasihkan. Nah, mana lagi? Sebelah sana tuh. Maka ya kalau itu akhwat ya nggak tahu gitu jemaah. Kelihatan. Tapi jelas tadi. Antum paling tidak mencontoh. Kalau saudara antum ada 10, antum punya anak minimal dikasih saudara 10 juga. Istri-istri penghuni surga itu yang suka punya anak banyak. Wadud.
penyayang. Aud, suka kembali kepada suami. Ini tadi kan suaminya selalu melakukan silent treatment ya, mendiamkan artinya kan. Istri yang soleha, kalau dia disakiti sama suaminya atau dia yang menyakiti suaminya, dalam dua kondisi, disakiti atau dia menyakiti, apa yang dilakukan istri ini? Dia akan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya. Tadi kalau suaminya mengatakan raja, memang dia raja. Kecuali engkau memandang dia, enggak Ustaz, itu patriarki. Enggak, dia sama mana? Enggak, dia memang raja. Walaupun raja dengan tanpa mahkota mungkin ya. Kata Nabi SAW, perempuan ini akan meletakkan tangannya di tangan suaminya. Oh, dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghumdin hatta tardu. Bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Apakah dia akan didiamkan 3 bulan sama suaminya? Enggak bakalan. Cuma kadang-kala istri juga punya ego, gengsi. Terus terang ya, rumah tangga ini bukan bicara siapa yang kuat, siapa yang menang, enggak. Tapi bicara bagaimana sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku datang kepada suamimu, engkau tidak jadi rendah. Engkau akan diangkat. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang merendahkan diri untuk Allah, dia akan diangkat. Suamimu akan cerita kemana-mana, ya Allah, aku ini sering nyakiti istri, tapi istri yang minta maaf. Siapa bapak-bapak di sini yang kalau istrinya, kalau antum mendolimin istri antum minta maaf sama antum seperti tadi, meletakkan tangannya di tangan antum, yang mengatakan, aku nggak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Pengantin baru sakit hati didiemin suaminya. Tapi tadi, jadi solusinya udah dikasih sama Nabi SAW, tapi sulit buat perempuan. Masuk surga itu nggak harus hafal 30 juz Al-Quran, enggak. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat, nurut, menghargai, menghormati suaminya, dan menjaga kehormatan dirinya, perempuan ini nggak hafal 30 juz Al-Quran, tapi dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Tapi kalau seorang wanita yang hafal Al-Quran, lulusan pesantren umpamanya dia, tapi dia nggak menghargai suaminya, sulit bagi dia untuk masuk surga. Mungkin kau berpikir ini karena ustadznya laki-laki yang menyampaikan. Enggak, jemaah. Itu sumber keharmonisan dalam rumah tangga. Manusia itu ya. Ana akan sampaikan kepada mak-mak, ini juga bapak-bapak ya. Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kepada kita menyikapi manusia yang menyakiti kita dengan kita memaafkan. Bahkan berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bayangin ya, ini arahan dari Allah. Loh, dia nyakitin anak, gimana anak balas dengan kebaikan? Tujuan hidup ini adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suamimu. Bapak-bapak, mungkin istrimu ini ibu anak-anakmu gitu loh. Kalau dia punya salah, siapa yang nggak berbuat salah? Jamaah, kok ana lapar jamaah ya? Ana izin minum dulu. Memang nggak dikasih apa-apa Ustaz di sini. Enggak, nanti kita makannya lebih banyak insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ini assalamualaikum WRWB. Berdosakah suami jika istri selalu menjadi tameng, diandalkan untuk menambah setiap pengeluaran kebutuhan operasional jika ada kekurangan, menutupi hutang, dan suami sudah merasa maksimal
dengan usaha yang dilakukannya. Dan itu setiap bulan dilakukan. Tadi kalau engkau melihat suamimu sudah maksimal, ya udah, jadikan tambahan yang kau berikan itu sebagai sedekah. Karena sekali lagi tujuan hidup itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau memberi kepada suamimu, kalau sudah diniatkan sedekah, ya nggak usah ditagih. Tapi bolehkah istri menghitungnya utang? Boleh. Boleh, Syam. Ini para suami juga harus tahu. Memang sang istri memenuhi kebutuhannya di rumah tangga itu. Bang, ini listrik aku yang bayar, Bang ya. Aku hitung utang. Boleh nggak bapak-bapak? Boleh. Waduh, Ustaz. Apa dia nggak ikhlas seperti itu loh? Dia boleh. Karena antum yang punya kewajiban. Maka kita kadang lupa bahwa Allah akan menghisap kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Nggak akan ada yang dirugikan pada hari kiamat tuh. Artinya kalau istri merasa suaminya ini nggak maksimal, dia melihat istrinya punya uang, akhirnya dia malas-malasan bekerja. Mungkin sang istri nggak tahu kalau suaminya ini memang malas, tapi pada hari kiamat akan dibongkar. Enggak, engkau mendolimin istrimu. Seharusnya engkau bisa memberikan nafkah yang cukup, tapi engkau malas. Maka tolong istri, tapi tadi lebih baik ya udah diikhlasin. Apalagi kalau suamimu alhamdulillah suami yang soleh ya. Kalau soleh jamaah. Maka para suami, kalau antum punya kekurangan dalam memberikan nafkah, maka lebihkan dalam perhatian kepada istri. Setiap kali istri yang nambahin bayar kebutuhan rumah tangga, antum datang ke istri antum, sampaikan, sayang makasih banyak ya. Semoga Allah mengangkat derajatmu di surga Allah SWT. Setiap bulan antum datang lagi, aku masih belum bisa mencukupi, makasih banyak. Terus katakan seperti itu. Insya Allah dia akan ngasih sama antum semua duitnya dikasihin antum. Tapi kadang-kala kita ini yang kurang terima kasih, kurang perhatian, udah fulus maafi, perhatian juga kurang. Bagaimana cara bertahan dalam rumah tangga yang harmonis jika ujiannya ada pada mertua sampai mengganggu ketenangan dan gangguan mental sampai ke psikolog? Tadi kita itu kadangkala berpikir bahwa hidup di dunia ini menyenangkan. Dan ketika mendapatkan masalah, dia mengatakan, ya Allah kok kayak gini berumah tangga ya. Tatkala kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan yakin bahwasanya Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuanku. Ujianku adalah mertuaku. Mungkin kita mengatakan itu. Sang mertua ngomong sama sohib-sohibnya, apa kata dia? Na'udzubillah, aku punya ujian menantuku, na'udzubillah. Sohib. Apa solusinya? Bukan ke psikiater. Menerima kondisi yang ada. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu loh. Dan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi batas kemampuannya. Enggak mungkin. Berarti aku mampu menghadapi ujian. Tapi yang jadi masalah banyak di antara kita yang tidak mau dengan ujian itu. Tidak mau. Seakan-akan orang itu bisa milih ujian. Kita nggak bisa milih ujian itu. Ada yang ujiannya di poligami. Ya Allah, saya mampu dikasih ujian yang lainnya, pokoknya jangan poligami. Ini dikasih ujian sama mertuanya, nggak di poligami. Berangkat ke psikiater. Seharusnya mampu kau menghadapi. Dengan cara apa? Hasbunallah ni'mal wakil. Hadapi tadi orang-orang yang mendolimimu dengan terus engkau berbuat baik. Terus berbuat baik. Ngomong ini, menfitnah ini, itu datang jazakillah khairan. Datang ke mertua, pijet kakinya, minta maaf. Terus jamaah. Waduh, berat Ustaz. Tadi kita itu kadang-kala memang malah menjaga jarak dengan orang yang seharusnya bisa berbuat baik sama kita. Kadang-kala mertua itu merasa anaknya diambil.
merasa perhatian anaknya lebih kepada istrinya. Maka di situ dia nggak suka. Dan nasihat anak kepada para suami ini, jangan pernah menunjukkan keromantisan ketika ada orang tua antum. Istri juga paham, kalau sudah ada mertua, sok nggak kenal sama istrinya. Nggak apa-apa. Karena untuk menjaga tadi, kalau sama mertua silahkan. Artinya antum ke rumah istri antum, ketemu sama mertua, tunjukkan romantisme itu nggak apa-apa. Karena mertua suka anaknya disayangi. Oh Masya Allah ya, menantu ini sayang sama anakku. Tapi kalau sama orang tua antum, wah bahaya. Dia akan cemburu. Kalau antum memberikan hadiah kepada istri antum, jangan sampai istri bawa hadiahnya ke tempat orang tua antum. Antum kasih hadiah gelang 2,5 kilo. Jangan dipakai, ditunjukkan gitu jamaah ya. Artinya tadi, jangan menampakkan itu. Ini untuk menjaga hati orang tua. Tapi kalau ke tempatnya mertua, suruh pakai dia. Itu gelang 2,5 kilo antum pakai. Kanan, kiri. Kalungnya ada kan yang kayak baju itu jamaah, bawa supaya tahu orang tuamu, aku ini membahagiakan. Nah, umpamanya seperti itu. Tapi kalau sama orang tua jangan. Ini tadi supaya orang tua nggak cemburu gitu jamaah. Baik. Qadarullah, anak terlahir dari keluarga yang belum kenal sunnah. Punya suami belum ikut kajian sunnah. Anak belajar kajian sunnah ini terus terang banyak sekali ujiannya, terutama dari suami. Suami tidak menyukai anak ikut kajian ini. Setiap ikut kajian anak selalu ingin, tapi ia hanya diam. Ketika pulang kajian ia mendiamkan anak beberapa hari sampai berbulan-bulan. Sebenarnya anak bisa kajian online, berhubung banyak ustadz yang anak tidak tahu, makanya anak datang langsung ke kajian agar bisa langsung tanya ke ustaz. Ustaz, ana sering mendoakan suami agar Allah lembutkan hatinya dan bisa pergi kajian bersama ustaz. Ana harus bagaimana? Karena suami pernah ana menyinggung tentang perpisahan. Pernah ada menyinggung tentang perpisahan. Kalau ana tetap ikut kajian ini. Barakallahu fikum. Jadi buat yang sudah belajar, tolong yang dipelajari diamalkan. Tadi kita menyinggung berkaitan dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan jadi orang yang tahu dengan kebenaran lalu tidak mengamalkan. Ketika engkau pulang, datang ke suamimu, muliakan dia, berikan pelayanan yang lebih, servismu tambah. Artinya suami melihat perubahan di diri istri ini dalam menyikapi suami semakin baik. Engkau yang tidak pernah menanyakan kepada suami, bang mau yang panas mau yang dingin ya. Sekarang kau tanyakan, bang mau yang panas yang dingin. Datang bukakan sepatunya suami. Ketika dia mau berangkat kerja, bang kau duduk sini, aku pasangin kaos kaki. Jadi suami melihat, ikut aliran apa istriku. Tapi kan arahnya ke positif gitu loh jamaah. Bagaimana engkau Astagfirullahaladzim. Ia melayani suami di atas ranjang. Lebih lagi, dia membuat suami benar-benar senang sama istrinya. Sampai ada yang mengatakan istri yang soleha itu yang hemat di dapur, boros di kasur. Artinya dia berusaha untuk betul jamaah. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan istri yang soleha itu nggak pernah nolak panggilan suaminya. Bagaimana malaikat itu sampai marah gitu ya. Ketika istri dipanggil sama suaminya lalu nggak datang di kasurnya. Jadi urusan kasur ini jangan dianggap ringan. Maka tolong kau berikan pelayanan. Ketika suami datang kau pakai baju yang seksi yang menyenangkan suami. Ahlan was. Jadi pulang kajian itu bukan diem-dieman. Engkau yang datang kepada suamimu. Engkau udah belajar tadi hadis Nabi SAW. Bagaimana wanita calon penghuni surga. Engkau datang pegang tangan suami. Bang aku minta maaf bang. Aku ingin belajar. Tadi berikan pelayanan yang lebih baik. Akhlakmu harus lebih mulia kepada suami. Muliakan mertuamu. Muliakan keluarga suami.
Sehingga sang suami semoga lambat laun dia memperhatikan, enggak, kayaknya yang dipelajari istriku ini benar. Tidak menghambur-hamburkan hartanya suami. Tadi bicara hemat dia di dapur, tapi dia selalu melayani suami. Semoga dengan cara seperti itu suami jadi menerima apa yang kau pelajari. Tapi kadang-kadang tadi istri pulang jadi guru. Dia selalu menyinggung suaminya. Bang, azan berangkat ke masjid. Ustaz, bagaimana cara menguatkan orang tua, ibu yang sakit menahun dan sering mengeluh karena merasa menyusahkan anak dan sering mengeluh kapan sembuh? Kami takut keluhan itu mengurangi pahala sabar beliau. Mohon nasihatnya bagi kami sebagai anak, Ustaz. Nah, ini buat anak-anak yang dapat ujian orang tuanya yang sakit ya. Ya perlu sering ngobrol sama orang tuanya. Sampaikan kepada orang tua tentang Allah. Kembali kepada tauhid ya. Ketika orang itu kenal sama Allah, Bu, ibu itu dikasih penyakit sama Allah karena Allah sayang sama ibu. Bagaimana penyakit itu menghapuskan dosa? Bagaimana penyakit itu mengangkat derajat? Bagaimana ketika orang sakit dia banyak berdoa? Ana rasakan ketika anak sakit, mau nggak mau kita langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita sehat, semua baik-baik saja, boleh jadi kita lupa. Maka ingatkan sama Allah. Dan sampaikan kepada orang tua, Bu, kita semua bahagia ibu. Ibu sudah ngerawat kita sejak kecil. Jadi kita sekarang merawat ibu, ini ladang pahala buat kita ibu. Dan buat anak-anak yang punya orang tua sakit menahun gitu, tolong orang tuanya dikasih duit. Dikasih fulus. Jangan ditanya ibu kepingin apa, ayah kepingin apa, jangan. Ketika ditanya itu dia merasa merepoti anaknya. Tapi ketika antum punya rezeki, bunda, nih, apa antum terserah ini. Dia bisa berbagi, dia bisa beli yang mau, dia bisa ngasih cucu-cucunya, terus kasih fulus. Dan jangan takut fulus antum berkurang. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta antum. Apalagi antum ngasih nafkah buat orang tua antum. Jamaah, ana rasa itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi. Jadi ingat, pelajari tauhid dari Al-Fatihah. Duduk sama istri, kaji bersama. Setiap ada masalah yang diingat adalah Allah Azza wa Jal. Jangan bergantung kepada pasangan. Dia bukan sumber kebahagiaan, tapi Allah lah sumber kebahagiaan. Harta bukan sumber kebahagiaan.